Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Grammar Science with English Training by Zoom Private and Homeschooling. Pembelajaran kita hari ini mengenai simple past tense, di mana ini merupakan chapter 9 atau chapter terakhir di kelas pemula Grammar by Seth. Nah, simple past tense ini seperti diketahui merupakan kalimat untuk mengungkapkan kejadian di masa lampau dan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang terjadi di masa lampau, dan ini merupakan bentuk verbal sentences atau menggunakan verb. Lalu yang kedua, simple past tense ini digunakan untuk menyatakan keadaan atau perasaan di masa lampau dan merupakan bentuk nominal sentences atau menggunakan adjective, adverb, atau noun. Nah, ini merupakan illustration of time atau gambaran periode waktu, di mana ada 3 periode waktu, ada past atau masa lalu, now ada saat ini, dan future masa depan. Dan yang akan kita bahas yakni mengenai past atau simple past tense, bentuk sederhana dari kalimat masa lampau. Dan ini merupakan rumus untuk past tense tapi verbal sentences. Dengan contohnya, untuk kalimat positif ada subject plus verb to plus object or complement. Contoh kalimatnya, I made pizza yesterday. Dan yang digunakan adalah verb kedua dari bentuk make menjadi made. Lalu untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus did not plus verb 1 plus object or complement. Dan untuk kalimat negatif, verb 2 berubah kembali ke verb 1, di mana made menjadi make, tetapi ditambah did not sebelum kata kerja menjadi I did not make pizza yesterday. Dan untuk kalimat interrogatif, rumusnya did plus subject plus verb 1 plus object or complement, sama dengan kalimat negatif, di mana kata kerja menjadi kata kerja pertama yang digunakan, bukan kata kerja kedua. Dan bentuk kalimatnya, did I make pizza yesterday? Nah, ini note-nya positif menggunakan verb kedua, negatif dan interrogatif menggunakan verb 1. Dan juga ditambahkan did. Dalam simple past tense ada 2 jenis perubahan verb yang harus kita gunakan dalam kalimat positif. Perubahan verb biasa dan tidak biasa. Dan verb biasa atau regular verb secara umum diubah dengan menambahkan d atau ed di akhir verbnya. Tetapi perubahan verb yang tidak biasa atau irregular verbs tidak memiliki aturan tertentu. Oleh karena itu kita perlu menghafalkannya. Dan ini merupakan beberapa contoh untuk regular verbs atau perubahan verb biasa. Ada stay menjadi stayed, punch menjadi punch, play menjadi play, dan seterusnya. Dan ini merupakan bentuk regular verbs di mana kata kerjanya ditambahkan d atau ed. Lalu untuk contoh irregular verbs atau kata kerja tidak biasa, ada contohnya seperti awake menjadi awoke, begin menjadi began, forget menjadi forgot, dan seterusnya. Dan untuk menambahkan wawasan kita dalam verb, perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3, ada effort yang perlu kita tambahkan, yakni untuk menghafalkannya. Dan itu tadi merupakan rumus untuk simple past tense bentuk verbal sentences, dan ini merupakan rumus past tense bentuk nominal sentences dengan beberapa contoh. Dan untuk kalimat positif, rumusnya subject plus was atau were plus adjective or adverb or noun. Contoh kalimatnya, she was sick last week. Dan untuk kalimat negatif ada subject plus was or were not plus adjective or adverb or noun. Contoh kalimatnya, she was not sick last week. Dan bentuk interrogatif atau kalimat tanyanya, was atau were di depan terlebih dahulu ditambahkan subject plus adjective or adverb or noun. Dan contoh kalimatnya, was she sick last week? Dan jangan lupa untuk ditambahkan question mark di belakang kalimat.
Dan ini merupakan beberapa contoh dari simple past tense verbal sentences. Untuk kalimat positif, misalnya I received a gift 2 days ago, dan I sebagai subjeknya. Lalu diikuti kata kerja kedua, yakni receive, dan merupakan perubahan bentuk kata kerja regular atau biasa karena ditambahkan ed di belakangnya. Dan lalu diikuti object or complement. Dan untuk kalimat negatif ada I did not have money last weekend. I juga sebagai subjek, lalu ditambahkan did not, dan kata kerjanya menjadi kata kerja pertama, yakni have. Lalu diikuti object or complement. Untuk interrogative sentence, did I come yesterday? Nah, did diletakkan di depan kalimat interrogatif, lalu diikuti subjek dan kata kerja pertama, lalu object or complement, dan diikuti oleh question mark atau tanda tanya. Dan ini merupakan beberapa contoh dari simple past tense nominal sentences. Kalimat positifnya, I was sad last night. You were sad last night. We were sad last night. They were sad last night, dan seterusnya. Untuk kalimat negatif, I was not there last month. You were not there last month. We were not there last month, dan seterusnya. Lalu untuk interrogative sentence-nya, was I a leader? Were you a leader? Were we leaders? Were they leaders? Dan seterusnya. Dan untuk nominal sentence-nya menggunakan adjective, adverb, or noun, tidak menggunakan verb. Nah, itu tadi penjelasan mengenai simple past tense, baik verbal maupun nominal. Untuk kelas kali ini kita akhiri, dan ini merupakan chapter terakhir di kelas Grammar Stats pemula. And thank you for joining today's class. Don't forget to do the test that will be given after the lesson. Dan akan ada final test setelah materi selesai yang diberikan dari materi pertama hingga materi 9. Dan set ini didukung oleh Zoom Private dan Homeschooling, bisa dilihat dari website, fanpage Facebook, dan juga Instagram. Bye!